Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Junai. Cerita ini berjudul Tumbal Pesugihan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Tak usah berlama-lama lagi. Mari kita menuju ke ceritanya. Hari ini aku terpaksa meninggalkan kampung halaman, meninggalkan ibu dan kedua adikku. Jojo masih sekolah SMP kelas 2 dan Ijal SD kelas 4. Sebelum berangkat aku berpamitan pada ibu dan kedua adikku. Jo, Ijal, kalian jaga ibu ya. Kalian saling menjaga selama abang gak berada di antara kalian. Nak, sebenarnya ibu cemas kamu kerja di sana. Tapi kamu hati-hati aja ya. Setiap menjelang tidur kamu jangan lupa selalu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, juga Ayat Kursi, serta Al-Mul. Harus kamu lakukan tiap hari, terutama malam Jumat, malam kelahiranmu. Ibu memberikan amanah dengan wejangan agar aku berhati-hati dan selalu menjalankan sholat, serta membaca Quran. Entah kenapa ibu terlihat begitu cemas. Mungkin karena baru pertama kalinya aku akan jauh dari dirinya. Aku akan berangkat ke kota diajak pamanku untuk menjaga toko kelontongnya. Kebetulan paman hidup dalam kecukupan. Dia memiliki beberapa toko kelontong. Dan aku yang baru saja lulus SMA akan mencoba bekerja di tempatnya. Selama belum mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ayahku sudah lama meninggal saat Ijal usia setahun. Kami hidup dari peninggalan ayah sepetak sawah yang digarap oleh ibu, dan kadang aku membantunya. Sekarang Jojo sudah bisa membantu ibu, jadi aku bisa melepas mereka untuk mencari tambahan di kota. Akhirnya aku sampai ke tempat toko kelontong paman yang cukup besar, berbagai macam perabot rumah sampai perabot dapur. Di sebelah toko kelontong ada sebuah warteg yang katanya masih milik paman, tapi dikelola oleh orang lain. Paman dulu memiliki 2 orang anak, malah anak pertama sepantaran aku, Rio. Dia sekarang kuliah, karena paman mampu menyekolahkannya. Dan adiknya Rizka, dia menderita sakit yang aneh, karena itu dia ditempatkan di ruang khusus tak seorang pun bisa melihatnya. Istri paman bernama Nilam. Karyawan toko kelontong hanya 2, Agung dan aku. Agung adalah pemuda tunawicara. Dia memiliki lidah pendek. Sebelum aku datang dulu Agung kerja bersama Rahmat yang katanya resign karena mendapat kerjaan baru, tapi baru kerja sebulan di tempatnya kerja. Rahmat kecelakaan dan akhirnya meninggal. Agung orangnya ramah, dia juga anak rantau dari Bandung. Dia tidur di mes bersama karyawan toko lainnya. Sedangkan aku tidur di rumah paman yang kebetulan berada di belakang toko kelontong, tempatku bekerja. Aku ditempatkan sekamar dengan Rio, kamar paling depan dekat garasi mobil. Sedangkan kamar paman sendiri ada dekat ruang makan antara dapur dan ruangan khusus Rizka, bersebelahan dengan kamar paman. Gung, kamu sudah berapa lama kerja di toko ini? Tanyaku pada Agung. Agung menjawab dengan mengangkat kelima jarinya dan berucap 5 tahun, walau tidak jelas. Terlihat raut wajah yang seperti menyimpan sesuatu, entah seperti ketakutan, kecemasan, atau entahlah, susah diartikan. Sudah berapa kali teman yang menemanimu di sini? Tanyaku lagi penuh keingintahuanku. Agung tak menjawab, dia malah bangun dan menyibukkan diri dengan mengumpulkan kardus-kardus kosong, menatanya, dan menaruhnya di belakang toko. Sungguh aneh si Agung ini. Sebulan sudah aku kerja di toko paman dan aku pun sudah menerima gaji pertamaku. Cukup lumayan bila dibandingkan upah buruh di sawah. Bisa membantu kebutuhan ibu dan adik-adik di desa dan langsung aku kirim untuk mereka. Aku hanya menyisakan beberapa puluh ribu aja untuk keperluan membeli kebutuhanku. Sebab karyawan paman dapat makan di warteg sebelah.
Si Rosi meninggal kecelakaan saat boncengan dengan suaminya. Suaminya selamat, Rosinya meninggal. Itulah percakapan yang kudengar di saat aku sedang makan di warteg milik paman. Siapa Rosi, Bu? Tanyaku di sela menyuapkan nasi ke mulutku. Karyawan warteg sini, dia resign 2 bulan yang lalu karena akan menikah. Dia bekerja sudah lama di warteg ini. Dia menikah sebulan yang lalu. Sekarang meninggal. Kasihan, masih pengantin baru. Ucap si ibu menjelaskan dengan wajah sedihnya, bahkan meneteskan air mata. Sungguh prihatin dan aku tak banyak tanya lagi. Aku pikir kan sudah ajal dan takdirnya. Setelah selesai makan, aku kembali ke sebelah untuk bergantian dengan Agung untuk makan. Gung, sana makan. Aku udah selesai, ucapku pada Agung. Dia hanya mengangguk dan cepat menyelesaikan kerjaan yang ada di tangannya. Oh iya Gung, kamu kenal Rosi, karyawan warteg yang 2 bulan lalu resign. Kemarin katanya meninggal kecelakaan bersama suaminya. Jelasku pada Agung. Seketika Agung terkejut dan menjatuhkan kardus yang sedang dia buka. Terlihat wajah kaget dan paniknya. Dia tak menjawab, langsung pergi menuju warteg. Aneh, ada apa dengan dia? Kenapa dia seakan menyimpan sesuatu yang tak boleh orang lain tahu? Suatu saat nanti akan aku korek secara perlahan. Malam ini hawa terasa panas. Rio sudah tertidur dengan nyenyak. Aku yang terbiasa tinggal di desa dengan cuaca yang sejuk, karena desaku berada di lereng Merbabu. Kulihat jam menunjukkan pukul 10. Akhirnya aku keluar dari kamar dan menuju teras. Aku duduk di bangku plastik sambil mengipasi tubuhku dengan sobekan kardus yang memang banyak di dekat garasi. Pandanganku menatap langit yang sedikit gelap, sepertinya mendung. Pantas saja hawanya panas. Biasanya kalau mendung hawa kan sedikit panas, tak ada angin. Tiba-tiba aku melihat perempuan berdiri di belakang warteg yang memang bersebelahan dengan toko kelontong. Jadi dari rumah paman sangat jelas. Perempuan itu posisi berdiri, menyamping. Jadi aku tak bisa melihat jelas wajahnya. Dia memakai rok di bawah lutut, kaos berwarna putih, dan berambut dikuncir kuda. Lampu yang hanya bolam tak seberapa penerangan membuatku susah melihat wajahnya. Siapa wanita itu? Apakah karyawan warteg? Kenapa aku baru melihatnya? Gumamku dalam batin. Mas, tolong. Tiba-tiba perempuan itu meminta tolong sambil menatapku, pandangan yang tajam. Aku tertegun sebentar, lalu berdiri dengan maksud akan menghampirinya. Ketika aku melangkah beberapa langkah ke arahnya, tiba-tiba aku tak melihatnya lagi. Aku mencari celingukan kemana perginya perempuan itu. Kenapa dia? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia meminta tolong padaku? Aku tetap melanjutkan langkah sampai ke tempat perempuan itu berdiri. Kuperhatikan sekeliling tempat itu. Namun perempuan itu raib, seperti ditelan malam. Akhirnya aku kembali ke rumah paman, masih bertanya-tanya siapa perempuan itu. Kenapa dia minta tolong padaku? Kenapa dia? Tenggorokanku merasa kering, mungkin karena faktor hawa yang panas dan gerah. Aku jadi haus. Lalu aku berjalan menuju dapur yang letaknya paling ujung dari semua ruangan. Aku harus melewati ruang tamu, ruang tengah, kamar paman, dan kamar Rizka. Begitu aku melewati kamar Rizka, sayup-sayup aku mendengar Rizka menangis terisak seperti ketakutan. Ampun, jangan. Kenapa Rizka? Kudekatkan telinga ini ke daun pintu agar lebih jelas lagi. Tiba-tiba, tap, kamu sedang apa? Sebuah tepukan mengagetkanku. Ku tengok ternyata paman sudah berdiri di belakangku dengan tatapan tak suka. Maaf paman. Saya dengar Rizka menangis. Saya pikir dia butuh sesuatu. Jawabku dengan sedikit gemetar tak enak hati, merasa dipergoki. Dia biasa begitu, namanya juga sakit. Pasnya menangis dan merintih. Sudah, kamu kembali ke kamar, udah malam.
Jangan suka kelayapan tengah malam, gak baik. Besok kamu harus kerja. Paman menyuruhku kembali ke kamar. Walau haus namun ku terpaksa kembali. Biarlah, ku tahan haus ini. Sampai paman kembali ke kamarnya. Nanti aku akan mengendap ke dapur. 10 menit kemudian aku merasakan keadaan aman dan sepi. Aku mulai membuka pintu kamar perlahan. Ceklek. Mau kemana kamu, Don? Kaget bukan kepalang, sampai aku terlonjak. Rio terbangun. Aku haus, mau ambil minum. Nih, ada minum. Aku selalu stok sebelum tidur. Jawab Rio sambil mengangkat botol aqua ukuran besar. Jangan suka keluyuran tengah malam, biasakan stok air. Rio memperingatiku. Ada apa dengan semua ini? Kenapa sikap orang-orang di rumah ini sangat aneh, termasuk si Agung? Aku juga sekalian mau ke toilet, kebelet. Sambungku lari. Ya udah, buruan, jangan lama-lama. Cepat kembali ke kamar. Iya, aku udah kebelet banget. Sambil ku pegang bagian sensitifku agar Rio percaya. Lalu cepat aku berjingkat keluar kamar, berjalan mengendap jangan sampai ada yang mendengar. Tiba di depan kamar Rizka, ku perlambat langkah, sedikit ku pertajam pendengaran. Tapi sudah tak terdengar suara apapun. Mungkin Rizka sudah tertidur. Akhirnya, aku buru-buru menuju kamar mandi. Tapi belum sempat aku buka pintu kamar mandi, aku mendengar suara aneh dari arah gudang. Seperti percakapan 2 orang lelaki. Tapi tak begitu jelas. Gudang yang selama ini aku dilarang mendekatinya dengan alasan angker. Rasa penasaran membuat langkahku menuju ke arah jendela yang berhadapan dengan gudang. Gudang itu posisinya ada di samping rumah paman. Perlahan ku pegang jendela mencari celah agar aku bisa melihat keluar, tepatnya ke arah gudang. Begitu aku mendapat celah dan lumayan bisa melihat ke arah gudang, walau tidak semuanya terlihat. Dari celah ini aku bisa melihat ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap dengan suara hampir tak terdengar. Tapi samar-samar aku mendengar, berikan ini padanya. Aku kaget setelah mengetahui siapa kedua lelaki itu. Mereka adalah paman dan si Agung. Ada apa dengan mereka? Apa yang mereka berbuat atau mereka rencanakan? Semuanya misterius. Aku kembali ke kamar setengah berlari. Begitu masuk ke kamar, aku kaget melihat Rio yang sedang duduk. Kenapa kamu seperti orang ketakutan? Tanyanya. Nggak ada apa-apa. Aku hanya kepingin buru-buru ke kamar aja. Sudah ngantuk. Alasanku. Rio tak menjawab. Dia kembali merebahkan badannya dan mulai tertidur. Sedangkan aku sangat sulit memejamkan mata. Rentetan kejadian malam ini membuatku banyak pertanyaan di dalam otakku. Pagi menyapa, walau mata masih mengantuk, kupaksa harus bangun karena tanggung jawab akan pekerjaanku. Kulihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Aku berjalan menuju kamar mandi. Kulihat Pinilam keluar dari kamarnya dan menuju kamar Rizka. Selama aku berada di rumah paman, tak sekalipun aku melihat keadaan Rizka. Padahal Rizka dulu sangat akrab denganku. Begitu aku sampai di depan kamar Rizka, tiba-tiba paman yang berada di dalamnya memanggilku. Doni, sini. Berhenti sejenak memperhatikan ke dalam meminta kepastian. Lalu paman mengangguk dan aku pun melangkah ke dalam kamar. Kulihat Rizka terbaring dengan keadaan dipasung tangan dan kaki dirantai. Sungguh malang kamu Rizka. Sebenarnya kamu sakit apa? Kenapa sampai begini? Rizka yang dulu berbadan montok sampai aku menyebutnya si pipi serabi. Jika aku memanggilnya pipi serabi, dia akan merengut dan memukulku, lalu mencubit. Dan itu semakin membuatku gemes, sering kucubit pipinya. Tapi sekarang Rizka yang ada di hadapanku adalah Rizka yang bagai mumi, terbujur kaku tak bergerak. Hanya denyut nadinya yang tak teratur dan nafas yang sangat lemah. Kuperhatikan dengan seksama penyakit apakah yang dideritanya. Biar kamu gak penasaran akan Rizka Don, beginilah Rizka. Sebetulnya paman gak tega memberitahu kamu, karena keadaan Rizka yang jauh berbeda dengan dulu. Paman membuyarkan ingatanku tentang Rizka beberapa tahun yang lalu. Aku hanya menghela nafas berat, penuh kesedihan.
Rizka selalu begini, Don. Dia tertidur sudah hampir 3 tahun. Dia hanya diasupi cairan infus dari dokter, yang seminggu sekali datang mengontrol keadaan Rizka sambil membawa stok infus. Paman melanjutkan ucapannya. Tapi Paman, semalam saya mendengar Rizka berbicara. Tukasku. Itu hanya igoan dia. Dia sering mengigau seperti ketakutan. Biasanya Don, namanya sakit pastinya sering aneh-aneh. Aku hanya mengangguk, kupegang tangannya yang kering, karena hanya kulit yang membungkus tulang. Lalu kuraba pipinya yang dulu cabi. Kusap-usap lembut sambil kusebut namanya. Rizka. Rizka, kenapa kamu jadi begini? Aku kangen bercanda denganmu. Setetes air mataku menetes tepat di atas pipi Rizka yang sedang kuusap. Tiba-tiba mata Rizka terbuka sedikit. Aku kaget, sedikit memundurkan tubuh ini. Mata itu pelan melirik ke arah Paman yang sedang mencari sesuatu di dalam lemari yang ada di kamar. Bibirku terbuka akan memberitahu Paman, namun tangan Rizka yang diikat rantai tiba-tiba menyubitku pelan. Kebetulan tanganku yang kiri masih memegang tangan Rizka, sedangkan yang kanan untuk mengusap-usap pipinya. Lalu ku tatap matanya, dia menggeleng pelan, seakan dia tidak mengizinkan aku memberitahu Paman. Nampak dalam tatapannya kesedihan dan penderitaan yang dia tahan. Nampak matanya mengembun walau tidak mengalir. Jelas sekali dia menderita. Ada apa denganmu, Rizka? Bisakah aku membantumu? Tak lama setelah mendapatkan botol infus yang Paman ambil dari lemari, Paman mendekati Rizka dan kulihat Rizka dengan cepat menutup matanya kembali. Paman, sudah berapa lama Rizka tak membuka matanya? Tanyaku. Entahlah Don, sudah sangat lama. Paman sendiri merasa rindu akan tatapan teduh Rizka. Kadang Paman merasa hidup Paman hampa. Anak perempuan yang Paman sangat harapkan kini hanya terbujur di sini. Paman menundukkan kepala seakan sangat terpukul akan penderitaan anak gadisnya. Aku hanya diam. Apakah selama ini Rizka sebenarnya tidak tertidur? Apakah selama ini Rizka hanya berpura-pura? Lalu ada apa antara Paman dan Rizka? Setelah beberapa waktu, akhirnya Paman mengajakku keluar. Aku mengekor di belakang Paman. Sempat kupalingkan menatap kembali ke arah Rizka. Dan aku kaget, Rizka tengah menatapku dengan tatapan penuh harapan. Entahlah harapan apa itu. Ketika Paman menutup pintu itu, kulihat Rizka sudah memejamkan matanya kembali. Seakan Rizka tak ingin ayahnya mengetahui bahwa dia tidak tertidur. Seperti biasa, aku ke toko jam 7 pagi karena setengah 8 toko harus buka. Aku agak kaget ketika mendapati Agung sudah ada di toko, sedang berberes. Diam-diam kuperhatikan, gak ada yang aneh, masih seperti kemarin-kemarin. Lalu aku menyapanya dan gabung ikut berberes toko. Tiba-tiba aku merasakan keanehan pada etalase yang menyimpan beberapa tumpukan piring melamin berwarna. Seingatku kemarin piring ini sebanyak 4 lusin, diborong oleh seorang ibu ketua PKK di daerah M. Katanya itu piring untuk perabot PKK. Tapi kenapa pagi ini tumpukan piring itu kembali utuh, seperti tidak ada yang membeli. Padahal sudah jelas etalase ini kemarin kosong. Diam, merenung mengingat-ingat. Astagfirullah. Setelah aku ingat kemarin-kemarin pun hal yang sama. Setiap ada yang membeli, esok harinya barang akan kembali seperti semula. Seakan tak ada yang membeli. Cuma bedanya kemarin yang membeli hanya 1-2, jadi tidak keciri. Nah, sekarang yang membeli piring lusinan, jadi tempatnya kosong. Dan sekarang sudah penuh lagi. Kutatap Agung yang ku tahu dari tadi memperhatikanku. Namun begitu ku menoleh ke arahnya, dia membuang muka, seakan tak mau aku bertanya padanya. Gung, kamu mengisi lagi piring ini. Kemarin kan sudah ada yang memborong. Kapan Paman belanja? Yang ku tahu kemarin Paman seharian kurang sehat, jadi nggak kemana-mana. Agung hanya menggeleng lalu pergi ke belakang mengantar kardus-kardus kosong. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan Agung, dompet dia yang ditaruh di saku celana belakang terjatuh. Lalu ku ambil dan ku taruh di atas meja kasir. Dengan maksud kalau Agung sudah kembali dari belakang,
akan kuberikan padanya. Namun tak sengaja dompet itu terbuka dan tampaklah di selipan paling depan sebuah foto perempuan. Penasaran, kuperhatikan. Astagfirullah, perempuan ini kok mirip yang semalam minta tolong pada aku. Semakin kuperhatikan. Kaget aku ketika Agung merebut dompetnya tanpa kata. Maaf Gung, tadi dompetmu jatuh, lalu aku ambil, mau aku berikan padamu. Tapi dompetmu malah terbuka, jadi kelihatan deh cewekmu. Hehe, maaf ya. Agung hanya tersenyum, lalu pergi entah kemana. Pusing mendingan aku pesan kopi ke sebelah. Kepala pusing, juga ngantuk, maklum semalam kurang tidur. Bu, kopi kapal api ya? Teriakku. Sambil menunggu kopi selesai, aku iseng bertanya. Bu, ada karyawan baru ya? Maksudnya karyawan apa mas? Karyawan warteg sini lah bu. Oh, nggak ada tuh, kami sudah cukup orang. Semalam siapa ya? Assalamualaikum bu, gimana keadaan ibu? Juga Jojo dan Ijal? Waalaikumsalam, alhamdulillah kami semua sehat dan baik-baik aja. Gimana kamu sendiri, Lek? Alhamdulillah bu, aku sehat. Oh iya bu, aku mau sedikit cerita. Cerita masalah apa, Lek? Tentang paman dan keluarganya bu. Lalu aku menceritakan keadaan yang selama aku di rumah paman. Kejadian-kejadian aneh juga tentang yang tengah malam aku melihat Agung dan paman. Sengaja di saat aku menelpon ibu, setelah aku mengantar barang ke rumah pembeli. Sepulangnya aku duduk dulu di sebuah pos, sengaja ingin menelpon ibu dan menceritakan semuanya. Kamu hati-hati ya, Lek. Jangan lupa selalu membaca surat-surat sebelum kamu tidur. Dan kamu jangan tinggalkan sholat, juga membaca Quran. Insya Allah, kamu akan dilindungi Gusti Allah, Lek. Iya bu, aku alhamdulillah selalu menjalankan kewajibanku sebagai umat muslim. Ya wes ya bu, aku tak lanjut bekerja lagi. Assalamualaikum. Sesampainya di toko tak lama ada seorang lelaki sekitar usia 60-an. Walau sudah usia tapi masih terlihat kekar dan gagah. Assalamualaikum. Mas, ada jual tambang ukuran besar? Waalaikumsalam. Ada Pak De. Sebentar ya, aku ambilkan macam-macam ukurannya. Nanti Pak De pilih mau yang mana. Lalu aku ambil macam-macam ukuran tambang dan menyerahkan pada si bapak. Mas sudah lama kerja di sini? Belum Pak De, baru mau 2 bulan. Maaf mas, pernah nemu yang aneh nggak selama kerja? Si bapak berkata dengan membisik. Maksudnya Pak De? Si bapak tak menjawab, hanya matanya menatap berkeliling, menatap setiap pojok toko. Setelah memilih salah satu tambang yang cocok, dia membayar, lalu pamitan. Makasih ya mas, hati-hati, selalu ingat pada Gusti Allah. Karena umat muslim hanya meminta pertolongan pada Gusti Allah. Selain itu adalah syirik. Lalu dia meninggalkan kertas dengan tertera nomor telepon. Tinggal aku yang kebingungan dengan kata-katanya. Apakah dia mengetahui sesuatu? Lalu ini nomor telepon siapa? Walau bingung, aku akhirnya menyimpan nomor itu di dalam kontak teleponku dan ku beri nama Pak D. Seminggu telah berlalu dari rentetan kejadian aneh malam itu. Dan sudah seminggu ini pula aku tak pernah mendengar suara Rizka lagi. Apakah dia beneran tertidur atau memang sudah tidak merasakan sakit? Entahlah. Sore ini Agung memberiku sebuah sarung yang katanya dari paman untuk digunakan sholat. Dia berbicara menggunakan bahasa tubuhnya. Walau begitu, aku sudah paham kenapa paman tak memberikannya langsung padaku. Kenapa malah melalui Agung. Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Bisa jadi, paman memberi Agung, juga mungkin sekalian memberikan untukku. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon yang menurut mitos di desaku adalah malam yang sangat baik buat para pemuja setan. Atau bahkan buat setan itu sendiri. Tapi aku sebetulnya tidak begitu percaya di zaman modern seperti ini. Apa karena aku belum pernah berinteraksi atau mengalami hal-hal mistik. Aku hanya tahu jika malam Jumat harus membaca Yasin
atau Al-Kahfi. Karena itulah ajaran dari leluhurku dan kami sekeluarga menjalankannya. Seperti malam ini, aku baru saja selesai membaca itu semua. Sengaja suara aku pelankan, karena dari awal aku di sini membaca dengan suara lantang, tapi ditegur paman. Doni, kalau baca Quran pelankan suara, karena akan mengganggu Rizka. Itulah makanya aku hanya menurut saja. Rio baru saja pulang pukul 9 malam, terlihat sangat lelah. Melepas jaket lalu merebahkan diri. Malam semakin larut, aku tak jua terpejam. Entahlah malam ini hawa begitu lain. Panas, tapi bukan panas gerah. Seperti panas yang entahlah sulit digambarkan. Hati dan perasaanku menjadi gelisah. Kulihat Rio pun tidur, nampak tak tenang. Kupegang tangannya. Astagfirullah. Pantas saja dia tak tenang. Rupanya dia demam. Karena aku malas bangun, akhirnya aku hanya menutup tubuh Rio dengan sarung pemberian paman tadi. Cukuplah buat menutupi tubuh Rio yang meringkuk. Angin semakin berasa berembus, masuk melalui celah-celah ventilasi. Terasa dingin menusuk pori-pori. Panas berganti dingin, desiran angin yang menerpa pepohonan menimbulkan suara gemerisik. Ranting dan dedaunan yang jatuh saling gemeletak. Dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing, menambah suasana mencekam seperti di desa. Kurai ponselku untuk melihat jam. Maklum, kami tidur dalam gelap, tak bisa tidur dalam terang. Jadi tak bisa melihat jam dinding. Ternyata sudah pukul 12:30 malam. Entah mata ini tak jua mau terpejam. Tiba-tiba dari kejauhan aku mendengar suara ringgikan kuda. Semakin lama, semakin mendekat. Jelas sudah suara derap kaki kuda disertai ringgikan dan deritan roda yang bergesekan dengan bebatuan jalanan. Aku heran di kota seperti ini masih ada dokar atau delman. Sedangkan selama ini aku tak pernah melihat apakah delman milik warga atau delman transportasi. Belum hilang keterkejutanku, tiba-tiba pelapon dan genteng kamar terbuka dengan sendirinya. Maka tampaklah langit yang gelap, tak ada satupun bintang menerangi. Aku bangun terduduk memperhatikan keanehan ini. Belum lagi tersadar dengan semuanya, tiba-tiba gelapnya langit berganti cahaya yang sangat menyilaukan. Semakin dekat cahaya itu semakin membuatku memicingkan mata. Ada apa dengan alam semesta ini? Akan ada bencana apa atau justru sebaliknya? Derap kaki kuda dan derit roda berhenti diiringi ringgikan yang sangat memekakan telinga, sepertinya di depan rumah. Tiba-tiba dari atap yang terbuka aku melihat dua orang lelaki berseragam kerajaan dengan postur tubuh besar dan berwajah menyeramkan. Mereka melangkah turun ke kamarku seakan ada jalan dari langit. Aku beringsut ke pojokan tempat tidur dengan tubuh menggigil. Semakin lama akhirnya mereka menjejakkan kaki di kamarku tepat di depan tempat tidur kami. Dalam ketakutan tak berkedip, aku memperhatikan gerak-gerik mereka. Apakah mereka dua malaikat pencabut nyawa? Nyawa siapa yang akan mereka bawa? Apakah aku atau Rio yang sedang demam? Mereka terus menatap ke arah tempat tidur yang dimana Rio sedang meringkuk dengan selimut sarung pemberian paman. Mereka tak satu pun melihat ke arahku. Apakah karena gelap jadi aku tak terlihat oleh mereka? Ditambah aku yang mepet ke tembok di pojokan. Jika siang hari mungkin aku akan terlihat lucu seperti anak tikus kecebur mengkerut di pojokan. Tiba-tiba salah satu dari mereka menggeram dan bersuara yang sangat mengaung, seakan membelah sepinya malam. Ini orangnya yang berselimut, selimut dari Kanjeng Ratu. Lalu salah satunya membangunkan Rio. Nampaknya Rio terbangun dan duduk seperti orang linglung. Lalu perlahan bangun dan mereka langsung menuntun Rio layaknya anak kecil. Dan Rio pun menurut tanpa menolak. Mereka melangkah kembali ke atas. Aku bangun dan berusaha menggapai tangan Rio serta berteriak, "Jangan bawa Rio. Hei Rio, jangan ikut. Sadar kamu." Namun kedua orang yang membawa Rio, mereka seakan tak mendengarku. Bahkan seperti tak melihat keberadaanku. Ketika ku gapai tangan Rio pun aku tak dapat menyentuhnya, hanya angin yang kulewati. Mau dibawa kemana Rio?
Belum hilang kecemasanku. Tiba-tiba dari langit yang bercahaya, aku melihat sebuah dokar terbuat dari emas berkilau kuning, sangat bagus dan menyilaukan. Di depan ada 2 ekor kuda besar tegap dan di belakang kedua kuda itu ada seorang kusir memakai seragam yang sama dengan kedua orang tadi. Di belakang kusir tampak seorang wanita sangat cantik memakai baju berwarna kuning emas, mengkilat dan bercahaya dengan mahkota di kepalanya yang sangat berkilau. Di belakang wanita itu, Rio didudukan diapit oleh kedua orang yang membawanya. Rio seperti seorang tahanan, hanya diam dan menunduk. Kaki serasa tak menapak, bagai melayang melihat pemandangan ini. Apakah aku sedang bermimpi atau berhalusinasi? Suara derap kaki kuda dan derit roda yang bergesekan mulai berjalan semakin menjauh ke angkasa, dan akhirnya menghilang ditelan gelapnya malam, diiringi angin yang mulai berkurang hembusannya. Dan akhirnya sepi, senyap, tak ada suara apapun. Perlahan atap rumah tertutup kembali dengan sendirinya. Aku yang termangu menatap sekitar yang masih gelap, akhirnya tersadar dan beristighfar. Akhirnya aku nyalakan lampu kamar, karena dengan terang bisa mengurangi rasa takut. Aku takut orang-orang tadi datang kembali. Aku terlonjak ketika mendapati Rio masih meringkuk di dalam sarung. Perlahan kusibakan sarung bagian kepala. Dan iya, ini Rio. Jadi tadi aku bermimpi atau berhalusinasi? Semuanya membingungkan. Setelah yakin tadi hanyalah mimpi, akhirnya aku merebahkan diri di samping Rio dan rasa kantuk pun datang. Pagi menyapa. Seperti biasa, adzan subuh membangunkanku. Aku melangkah keluar kamar menuju kamar mandi. Di depan kamar paman, aku berpapasan dengannya yang membuka pintu. Paman kaget melihatku. Mata melotot menatapku dari atas rambut sampai ujung kaki, memegang lenganku dan menepuk kedua pipiku. "Doni, kamu beneran Doni?" Iya paman, saya Doni. Paman kenapa? Apa ada yang aneh dengan saya? Paman mengerjap kaku. Sesaat dia hanya diam menatapku. Lalu, "Doni, kamu tidak apa-apa?" "Iya paman, saya baik-baik aja. Memang ada apa paman?" Tak ada apa-apa. Mungkin semalam paman bermimpi buruk tentang kamu." "Oh iya, beberapa hari yang lalu paman menitipkan sarung untukmu pada Agung. Apakah sudah kamu terima?" "Oh, sudah paman. Terima kasih." "Kamu gunakan untuk apa sarung itu?" "Saya pakai untuk sholat paman." "Oh iya, paman, semalam Rio demam. Sarung itu saya pakai untuk menyelimuti Rio." "Apa?" Paman kaget sampai terlonjak mundur. "Iya, bahkan sampai sekarang Rio tertidur nyenyak setelah saya selimuti sarung itu." Tak menjawab apapun, paman langsung berlari menuju kamarku. Bahkan pintu yang tertutup pun didobraknya. Aku yang bingung ikut berlari di belakang paman. Ada apa dengan paman? Begitu pintu terbuka, maka tampaklah Rio yang masih meringkuk di dalam sarungku. Dengan cepat paman menarik sarung itu dan melemparkannya ke sembarang arah. Dia mengguncang tubuh Rio. Kaku. Iya, tubuh Rio kaku, tak bergerak. "Rio!" Paman histeris sambil memangku tubuh Rio. Lalu paman menatapku penuh amarah, namun tak terucap sepatah kata pun. Aku tertegun menatap tak percaya. Apakah Rio meninggal? Apakah hanya demam dia bisa meninggal? Apakah kejadian semalam nyata adanya? Pikiranku kalut, banyak kejadian aneh dan banyak pertanyaan di dalam otakku. Paman membopong tubuh Rio dan keluar dari kamar. Aku tak tahu harus bagaimana. Kuikuti langkah paman yang menuju ruangan Rizka. Bibi Nilam yang mendapati Rio sudah kaku, menangis histeris. Iya, aku tahu perasaan seorang ibu, apalagi Rio harapan mereka satu-satunya setelah Rizka sakit. Paman membaringkan tubuh Rio pada kasur yang sudah aku siapkan. Sewaktu paman membawa Rio ke ruangan Rizka, paman menyuruhku membantunya menyiapkan kasur yang memang sudah ada di dalam ruangan. Ketika paman membaringkan tubuh Rio, aku melirik pada Rizka yang terbaring di atas dipan. Aku kaget karena Rizka tengah menatapku. Tatapan sendu seakan meminta bantuan.
Ketika aku akan mendekat, dia menggeleng lemah sambil sudut matanya melirik ke arah paman yang sedang duduk di samping tubuh Rio. "Doni, keluarlah dan mulai buka toko. Sudah siang. Biarkan Rio di sini. Dia sakit. Paman akan panggilkan dokter." "Baik, paman." Sebelum ku membalikan badan, sempat kulirik Rizka, dan dia seperti sedang memberi kode dengan gerakan bola matanya. Tapi aku tak paham. Dia selalu menggerakkan bola matanya ke arah paman. Sampai di toko tampak Agung tengah berberes. Begitu dia melihatku, dia kaget, bahkan sampai terjatuh. Dia menatapku seperti ketakutan. Sengaja aku berjalan perlahan mendekati dia yang terduduk di lantai. Dia beringsut mundur masih tetap menatapku. Tak tahan dengan tingkah dia, aku tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia bangun dengan wajah kesal. Lalu dia memukul tangan dan pipiku seperti yang dilakukan paman tadi pagi. "Aku masih hidup, Gung, belum mati jadi hantu," ucapku ngeledekin dia. Setelah Agung tenang, akhirnya aku menceritakan keadaan Rio, tapi aku tak menceritakan kejadian semalam saat Rio dibawa pengawal kerajaan, yang aku pikir hanya mimpi belaka. Agung terlihat kaget, juga raut wajah yang sulit diartikan. Aku pun menelpon ibu dan menceritakan semua kejadian semalam dan juga keadaan Rio saat ini. Di saat aku menelpon ibu, sengaja aku menjauh dari Agung. Ibu sangat kaget mendengar semua ceritaku. Seperti biasa, ibu selalu mengingatkanku untuk selalu berdoa dan membaca Quran sebelum aku tidur. Siang telah berganti malam, hari ini toko sangat ramai. Jadi pukul 8 kami baru tutup. Sedari siang aku tak ke rumah paman karena sangat sibuk. Padahal aku kepingin tahu perkembangan Rio. Setelah Agung pergi ke kosannya, aku mengunci toko dan siap untuk pulang. Namun begitu aku akan melangkah, aku melihat sosok perempuan sedang berdiri di bawah pohon menatapku. Aku diam memperhatikannya, dia melangkah pelan menuju samping rumah paman. Perlahan aku mengikutinya, namun aku merasa tak asing dengan perempuan itu. Sambil melangkah aku perhatikan. Iya, dia mirip Rizka. Tak salah lagi, dia Rizka. Akhirnya aku percepat langkah agar bisa menyusul dia. Tapi entah kenapa semakin ku percepat langkah ini, namun sosok Rizka tak juga dapat kususul. Sesekali dia menoleh ke belakang, seperti meyakinkan kalau aku masih mengikutinya. Akhirnya dia berhenti di samping gudang. Dia menatap gudang. Aku yang bingung dengan semua ini. Apakah Rizka sudah sembuh? Bagaimana caranya dia bisa lepas dari pasungan? Ketika aku sedang sibuk dengan pertanyaan dalam otakku, aku tak menyadari sosok Rizka sudah tak ada di samping gudang. Aku mulai celingukan mencarinya. Semakin aku mendekati gudang, namun sosok Rizka benar-benar menghilang. Ketika dalam kebingungan, aku mencium bau yang sangat menyengat. Aku tahu bau apa ini. Karena waktu di desa aku sering mencium bau ini di saat malam-malam tertentu dan di saat pesta panen. Iya, ini bau kemenyan yang dibakar. Bau ini berasal dari dalam gudang. Ku semakin memepet tembok gudang karena penasaran ada ritual apa di dalamnya. Samar dan pelan aku mendengar ada suara seperti sedang memohon. "Ampun Tuanku Kanjeng Ratu, semalam salah sasaran. Tolong kembalikan anak saya. Saya siap mencari gantinya malam ini juga." "Baik Kanjeng Ratu, saya pastikan pengganti sudah ada, tinggal jemput aja. Yang memakai sarung dari Kanjeng Ratu. Maafkan saya atas kecerobohan saya." Itu seperti suara paman. Dia bicara dengan siapa? Siapa yang disebut Kanjeng Ratu? Berusaha mencari celah ke dalam agar aku bisa melihat. Namun gudang ini terlalu rapat, tak ada sedikit pun celah. Hening, tak ada lagi percakapan di dalam, walau aku hanya dapat mendengar suara paman. Tak dapat mendengar suara lain lagi. Pintu gudang dibuka, aku cepat-cepat bersembunyi di balik tumpukan karung pasir. Kulihat paman keluar dengan memegang sebuah kain, tepatnya kain sarung yang bercorak seperti kain songket. Sangat indah. Paman berbelok menuju pintu belakang rumah. Setelah paman menghilang dari belokan, aku secepatnya berlari menuju pintu depan. Begitu kubuka pintu, aku kaget. Paman sudah berada di dalam.
Kenapa sangat cepat sekali? Aku panik, aku takut paman mengetahui pengintaianku tadi. Kamu baru pulang, Don? Tegurnya dengan tatapan menyelidik. Iya paman, hari ini alhamdulillah toko ramai. Jawabku sambil kupasang senyum sumringah menutupi gugupku. Ya sudah, istirahat sana, pastinya kamu lelah. Oh iya, sudah makan belum? Hari ini bibi masak banyak. Alhamdulillah, sudah paman, tadi di sebelah. Sekarang saya hanya mau membersihkan diri ke kamar mandi. Habis itu mau langsung istirahat. Setelah itu paman meninggalkanku dan aku menuju kamar mandi. Begitu melewati kamar Rizka, aku mendengar suara seperti percakapan Rizka dengan seseorang. Dia akan membebaskanku. Dia akan mengakhiri semuanya. Dialah malaikatku. Kalian akan berakhir semuanya. Kalian akan kembali ke neraka. Tidak, kalian semua akan binasa. Brak, brak. Lalu sepi, sedikit tertegun, mengamati dan mempertajam pendengaran. Rizka bicara dengan siapa? Hanya suara Rizka yang terdengar, sedangkan lawan bicaranya, aku tak mendengar suaranya. Lalu tadi suara apa? Sangat keras, seperti suara jatuh dari langit. Aku melanjutkan menuju kamar mandi. Suasana sangat mencekam, beda dari biasanya. Angin berembus menerobos melalui celah ventilasi. Terasa sangat dingin. Padahal tidak mendung. Ketika akan membuka pintu kamar mandi, aku mendengar suara berisik di dalam kamar mandi. Seperti ada seseorang yang sedang mandi, tapi bukan menggunakan gayung atau shower, melainkan seseorang itu seperti masuk ke dalam bak mandi. Suara seperti kibasan ekor yang sangat besar. Dan air bermuncratan ke arah pintu yang terbuat dari bahan aluminium fiber. Siapa ya yang mandi seperti berenang di bak? Cukup lama aku menunggu, rasa kebelet udah gak tertahan lagi. Akhirnya aku buka pintu belakang dengan maksud ingin buang pipis di bawah pohon atau di samping gudang. Pintu belakang terbuka, hembusan angin menerpa sangat kencang. Kutanggupkan kedua tangan di dada agar mengurangi rasa dingin. Lalu aku mencari tempat aman untuk buang beban. Setelah berdiri di bawah pohon mengkudu dan siap membuka celana, tiba-tiba srek, srek. Suara gesekan yang teramat berat seperti sesuatu yang diseret di tanah. Kualihkan pandangan ke arah suara itu. Dan tanpa peduli lagi sama rasa yang sudah hampir di ujung pintu, langsung ambil langkah 1000. Seekor buaya yang sangat besar dengan menatapku, entah dari mana buaya itu datangnya. Sedangkan daerah rumah paman jauh dari sungai. Atau bisa jadi itu buaya darat. Jika itu buaya darat, kenapa dia mendekatiku? Sedangkan aku seorang lelaki normal. Amit-amit, aku sama buaya darat. Kenapa semuanya berada di luar logika? Setelah berada di dalam rumah, ku dekati kamar mandi. Sudah tak ada suara lagi. Akhirnya aku dorong pintu kamar mandi. Dengan cepat, ku selesaikan hajat yang tertunda. Lega. Hampir saja aku ngompol. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada suatu benda pipi keemasan yang tergeletak di lantai kamar mandi. Setelah ku amati, ternyata seperti sebuah sisik yang sangat besar. Sebesar telapak tangan anak kecil. Aneh, sisik apa sebesar ini? Dan warnanya pun seperti emas berkilau. Apakah sisik Putri Duyung? Bisa jadi tadi yang mandi itu Putri Duyung. Aku berpikir sejenak. Akan kumanfaatkan sisik ini. Pasti dia akan kehilangan dan akan mencarinya. Lalu aku akan meminta tebusan jika dia menginginkan sisik ini. Tapi tebusannya apa ya? Timbal baliknya, dia harus jadi kekasihku. Pikiranku terlalu jauh. Dasar jiwa jombloku merontah. Aku tersenyum sendiri membayangkan punya kekasih seekor ikan duyung. Biarlah ku bawa saja. Besok akan kuamati sisik apa ini. Lalu sisik emas itu kumasukkan ke saku celana. Setelah sholat isya langsung kurebahkan tubuh. Hari ini terasa sangat lelah. Oh iya, aku belum sempat menanyakan keadaan Rio pada paman. Gimana keadaan dia?
Semoga baik-baik saja. Setelah membaca-baca doa, kantuk mulai datang. Perlahan ku pejamkan mata. Belum mata ini terpejam sempurna, pintu kamar terbuka, hampir tak menimbulkan suara, membuat ku picingkan sebelah mata. Tampak seseorang masuk dengan mengendap tak jelas. Siapa itu? Karena lampu yang memang ku matikan. Perlahan mengendap menghampiri dipan di mana aku tidur. Aku waspada. Kemungkinan dia akan berbuat jahat. Mungkin saja tiba-tiba akan menghujamkan senjata atau apapun itu. Tapi semakin aku perhatikan dari postur tubuhnya, dia seperti paman. Mau apa dia mengendap bagaikan maling? Lalu kulihat dia membentangkan sebuah kain. Iya, kain yang tadi aku lihat. Kain seperti songket. Sekarang aku tahu maksudnya. Biarlah aku pura-pura tidur saja dulu. Lalu paman mendekati tubuhku yang sedang meringkuk. Dia tak mengetahui kalau aku dari tadi memperhatikan gerak-geriknya. Karena gelap, dia tak menyadarinya. Paman menyelimuti tubuhku dengan sangat pelan menggunakan kain songket itu. Aku diam tak ada pergerakan. Setelah itu dia pergi keluar dari kamarku dengan menutup pintu. Setelah merasa aman dan yakin paman tak akan kembali, aku lalu keluarkan ponsel dan kutelpon ibu. Setelah terhubung, lalu aku hanya menulis lewat SMS agar tak menimbulkan suara. Pastinya ibu kaget. Ibu memberitahuku agar aku harus selalu terjaga, jangan sampai tertidur, selalu berdoa dan berzikir. Dan aku pun mengabari Pak D yang beberapa hari lalu memberikan nomor teleponnya. Pak D memberitahuku jika terjadi sesuatu seperti kejadian yang Rio alami, agar aku menurut kemana mereka membawaku. Kamu ikuti saja mereka, agar kamu tahu apa maunya mereka. Saya akan membantumu, percayalah. Itulah balasan dari Pak D. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Hujan mulai turun, diiringi angin yang berputar-putar, seakan hanya mengelilingi rumah ini. Pohon dan dedaunan yang terbawa angin menimbulkan suara yang menambah suasana semakin mencekam. Suara anjing dari kejauhan membuat bulu kuduk meremang. Dari menggonggong pelan, kencang, pelan lagi, hingga melolong. Aku semakin memepetkan tubuh ini ke tembok kamar yang terasa sangat dingin. Hati dipenuhi kecemasan dan rasa takut. Suara detak jam dinding bagaikan suara langkah para pengawal kerajaan. Tiba-tiba, tepat pukul 12 malam, jam dinding berbunyi sangat kencang bagaikan suara gong mengejutkanku yang sedari tadi ketakutan. Berbunyi 12 kali menandakan tepat tengah malam. Begitu suara jam berhenti, tiba-tiba terdengar suara ringgikan kuda, disertai derit roda-roda yang melindas jalan bebatuan. Jiwa bagai melayang entah kemana, rasa takut cemas menjadi satu, hingga membuat tubuhku bergetar hebat. Ingin rasanya aku lempar kain songket yang menutupi tubuh ini dan lari kabur meninggalkan kamar. Tapi tiba-tiba di hadapanku hadir sosok perempuan yang mirip dengan Rizka. Dia menatapku dengan sorot mata yang tajam. Tolong aku, bebaskan aku, bebaskan kami semua. Aku tertegun tak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana aku bisa menolongmu, Rizka? Aku sendiri berada dalam bahaya, dalam jemputan mereka. Ikut kemana mereka pergi? Maksudmu? Tiba-tiba sosok Rizka menghilang seiring dengan terbukanya atap rumah. Hembusan angin masuk dengan kencang menjadikan kamar semakin dingin. Derap langkah pengawal kerajaan terdengar menggema. Tubuh semakin menggigil, keringat berjatuhan dari pelipis. Hawa panas dingin menjalar di seluruh tubuh. Terasa kaku, tak dapat digerakkan, bahkan lidah pun sulit untuk berucap. Berdiri di hadapanku dua sosok pengawal tegap berseragam kerajaan, berwajah menyeramkan. Mereka menatapku dengan sorot matanya menyala, bagaikan bara api. Apa yang ku alami sekarang berbeda dengan kemarin di saat melihat Rio diajak mereka. Sekarang mereka di hadapanku dengan tatapannya membuat diri ini seperti mati. Aku ditarik dengan hentakan. Kaget, terasa ada yang sakit bagian dada.
Aku merasa seperti keluar dari suatu ruangan. Tubuh terasa ringan dan melayang, hanya bisa diam dan menurut. Serasa melayang naik ke atas, dan di hadapanku telah berdiri sebuah kereta kencana yang sangat berkilau. Di atas tiang kereta ada sebuah patung kepala buaya. Di depan kereta berdiri 2 ekor kuda yang sangat gagah, dengan kepala-kepala mereka tegak menghadap ke depan. Di belakang kuda-kuda gagah itu duduk seorang kusir dengan berperawakan tak kalah kekar dengan kedua pengawal yang mengapitku. Lalu di belakang kusir duduk dengan anggun seorang wanita yang sangat cantik, menggunakan pakaian keemasan yang sangat berkilau, dan di kepalanya ada sebuah mahkota sangat indah. Kedua pengawal yang mengapitku membungkuk memberi hormat dengan suara yang sangat menggema. Mereka berkata, "Tuanku Kanjeng Ratu, kami telah menjemputnya." Wanita itu hanya mengangguk kecil, lalu aku diapit didudukkan di belakang. Kereta mulai bergerak perlahan, suara gemericing kereta kencana yang membawaku mulai menjauh, bagaikan terbang menembus gelapnya malam. Tiba-tiba kedua kuda penarik kereta kencana meringkik, memekik, membuat telinga sakit. Derit roda-roda yang dipaksa berhenti berdecit. Aku yang serasa melayang mulai tersadar dengan apa yang terjadi. Kulihat sekitar, ternyata kereta kencana yang membawaku berada di sebuah jalanan. Yang kiri kanannya air. Sepertinya kereta kencana membelah laut. Di hadapan kereta ada seekor sapi besar yang menghadang perjalanan kereta, membuat kereta berhenti mendadak. Dalam keterkejutan, aku menatap sapi yang menghadang. Nampak di atas sapi itu duduk 2 orang yang sangat aku kenal. Mereka adalah kakek dan ayahku. Mereka turun dari atas sapi dan menghampiri kereta kencana. "Wahai siluman terkutuk, lepaskan anak cucu kami. Kalian tak berhak menjemputnya. Kamilah yang berkewajiban menjemputnya dengan sapi ini. Karena sapi inilah kurbannya saat Idul Adha." Kedua prajurit yang mengapitku berdiri dan berkata, "Tidak bisa, anak ini sudah menjadi milik Kanjeng Ratu. Dia sudah ditumbalkan oleh seseorang yang serakah akan duniawi. Sudah perjanjian antara dia dan Kanjeng Ratu." Tak berkata apapun lagi, lalu sekali hentak kereta kencana melesat meninggalkan sapi dan juga kakek serta ayah. Aku tak dapat berucap, mulut terasa terkunci. Kereta kencana membawaku ke sebuah istana yang sangat megah. Di pintu gerbang berdiri 2 tugu dengan simbol kepala buaya yang bermata api. Di depan gerbang berdiri beberapa prajurit gagah dengan bermahkota kepala buaya. Begitu kereta kencana sudah di depan gerbang, semua prajurit membungkuk lalu membukakan gerbang. Tampaklah sebuah istana emas yang sangat berkilau menyilaukan kedua mata ini. Aku memasuki istana masih diapit 2 pengawal di sepanjang jalan yang aku lalui. Nampak ratusan manusia yang disiksa. Ada yang dijadikan tiang-tiang istana. Ada yang dijadikan kursi dan meja, dicambuk, dipecuti, dijadikan budak-budak istana yang teraniaya. Bahkan permadani sepanjang jalan yang aku lalui berasal dari tubuh-tubuh manusia. Setiap jejakan kaki terdengar rintihan dan lolongan yang menyayat hati. Jeritan-jeritan kesakitan di setiap kaki melangkah. Aku dibawa ke sebuah ruangan gelap, didorong dengan keras hingga aku terjerambab dan menabrak seseorang. "Doni, kamu kesini juga?" Sepertinya itu suara Rio. "Apakah kamu Rio?" "Iya, aku Rio. Bagaimana kamu bisa berada di sini?" "Ada seseorang yang menyuruhku ikut dengan mereka," jawabku. "Seseorang? Siapakah dia?" "Rizka yang menyuruhku." Tiba-tiba, "Iya, aku yang menyuruhnya, Mas. Karena Donilah yang akan membebaskan kita dari jeratan siluman buaya." "Rizka, bukankah kamu sedang sakit?" ucap Rio. Memang ragaku terbaring tak berdaya dalam pasungan itu, tapi jiwaku berada di sini. Semua hanya siasat kelicikan ayah mengelabui kalian semua. Padahal aku dijadikan jaminan oleh ayah untuk siluman buaya. "Maksudmu apa, Rizka?" Aku membuka suara.
Jadi begini, ayah dulu hampir depresi karena himpitan ekonomi. Lalu dia diajak seorang temannya untuk memuja setan dengan cara pesugihan. Maka diajaklah ke sebuah tempat di Gunung X. Di situ ayah bertemu dengan juru kunci dan menceritakan maksud tujuannya. Lalu ayah diberi pilihan memuja apa yang ayah mau ambil. Tuyul, babi ngepet, gendruwo, pocong, buto ijo, kolor ijo, kuntilanak, ular, buaya, dan masih banyak lainnya. Karena ayah seorang penakut jika melihat hal-hal menyeramkan. Akhirnya dia memilih memuja siluman buaya putih. Setelah ayah dipertemukan dengan penguasa siluman buaya putih, yaitu ibundanya Kanjeng Ratu, maka terjalinlah suatu perjanjian dengan siluman itu, yaitu perjanjian meminta korban salah seorang keluarga, antara anak dan istrinya. Tapi ayah sangat berat dan menolak jika harus mengorbankan salah satunya, dengan alasan dia kepingin kaya untuk membahagiakan anak istri. Lalu apalah artinya jika kaya, tapi salah satu dari mereka harus jadi korban? Semula ayah akan membatalkan niatnya, tapi penguasa siluman buaya putih itu memberi tawaran meminta 7 korban orang lain dengan jaminan salah satu keluarganya. Maka ayah menjadikan aku sebagai jaminannya. Jika ayah berhasil mendapatkan tumbal sebanyak 7 orang, maka aku akan dilepaskan dari sini. Namun jika ayah gagal mendapatkannya, maka akulah yang akan dijadikan tumbal yang kekal, dan kekayaan ayah akan kekal 7 turunan. Lalu kenapa kamu memintaku untuk ikut ke sini? Padahal semalam bisa saja aku kabur, dan sarung itu bisa saja aku sarungkan pada kambing atau kerbau. Ucapku emosi, karena aku berpikir Rizka akan menjebakku agar dia bisa bebas. Oh iya Rio, maaf, aku yang sudah menyelimutimu dengan sarung itu hingga kamu berada di sini. Sungguh aku tidak tahu saat itu. Aku tahu setelah Rizka menuntunku ke gudang tempat paman bermeditasi. Setiap orang yang berselimutkan sarung itu akan dijemput ke sini. Maafkan aku Doni, aku terpaksa melibatkan kamu. Karena hanyalah kamulah yang bisa menolong kami semua, terutama korban-korban pesugihan ayah. Karena kelahiran kamu adalah Jumat Kliwon, di mana para dedemit dan siluman akan kena apesnya jika menjadikan tumbal si kelahiran hari Jumat Kliwon. Gimana kamu tahu kalau aku kelahiran Jumat Kliwon? Dulu saat kita kecil ibumu pernah bilang pada ayah. Mungkin ayah lupa. Jika ayah masih ingat, ayah tak mungkin menumbalkanmu. Karena ayah sendiri yang akan kena imbasnya, yang sangat fatal, dari para siluman. Lalu kenapa kamu tidak biarkan saja paman mencapai tumbal 7 orang? Kamu akan bebas, dan kalian akan kaya raya selama 7 turunan. Bodoh kamu Doni. Aku tak mau keturunan-keturunanku menjadi imbasnya di masa yang akan mendatang. Memang kami akan bergelimang harta, tapi jika kami mati, kami tidak menuju pencipta kami. Tapi kami akan ke sini dan menjadi budak siluman buaya putih. Aku tak mau Doni. Keturunanku menjadi budak siluman dan kekal di neraka. Lalu apa tindakan Bibi Nilam atas perbuatannya paman? Ibuku tak pernah mengetahui perbuatan ayah. Ibu sosok wanita yang penurut pada suami. Dia tak pernah banyak bertanya. Begitu pula dengan Mas Rio yang tak pernah mau peduli dengan urusan orang tuanya. Kenapa kamu tak pernah menunjukkan di depan paman kalau selama ini kamu tidak tertidur panjang? Sengaja aku berpura-pura tertidur panjang karena aku muak dengan ayah. Aku tahu ayah tak mau kehilanganku, maka dia mengundang dokter spesial untukku agar aku tetap bertahan hidup dengan infus. Dokter Fajar, dia yang selama ini membantuku agar tetap bertahan. Diam-diam dia mencari bantuan dan ternyata bapaknya Dokter Fajar, seorang yang mengerti dalam hal gaib. Dia yang akan membantu kita nanti. Dia juga yang memberikan saran agar mencari yang kelahiran Jumat Kliwon. Aku hanya diam mendengar penjelasan Rizka. Aku yang baru menginjak dewasa tidak paham akan hal begini. Kemarin ini ada seseorang yang berkelahiran hari Jumat dan dia ditumbalkan. Semula aku akan meminta bantuan dari dia. Namun sebelum ritual terjadi, ayah mengetahui hari kelahirannya orang itu. Dan orang itu pun sudah terlanjur mengetahui perbuatan ayah
sebagai pemuja siluman. Untuk menutupi perbuatan ayah, maka ayah memotong lidah orang tersebut agar menjadi bisu dan tak membongkar semuanya. Dan ayah pun mengancamnya. Maka orang itu selalu menuruti apa kata ayah. Apa? Apakah orang tersebut Agung? Iya, dia adalah Agung. Sekarang Agung menjadi pengikut ayah yang setia. Dia tak bisa berkutik. Jika dia mundur sedikit, ayah sudah mengancam akan membunuhnya dengan cara ayah, bukan cara menumbalkan. Sungguh rumit. Lalu aku harus gimana? Apa yang harus aku perbuat? Gimana caranya kalian bisa kembali? Biarkan dulu Mas Rio dikembalikan, lalu kita akan memulainya. Kalau kita bergerak sekarang, pastinya aku dan Mas Rio tak akan pernah kembali. Tapi aku gak mau keluar dari sini tanpa kalian. Rio membuka mulut. Mas gak perlu khawatir, aku dan Doni pasti keluar dari sini. Justru jika Mas masih di sini, bahaya buat aku dan Mas sendiri. Kita tak akan pernah bisa keluar lagi selamanya. Dan setelah Mas kembali ke Ragamu, bantulah Doni dengan membawa jasad Doni ke desanya dan berikan ke keluarganya. Harus cepatnya, jangan sampai melebihi 3 hari. Karena jasad akan membusuk dan Doni tak akan pernah bisa kembali ke jasadnya. Kenapa sangat menakutkan sekali. Gimana jika aku tak bisa kembali ke jasadku? Kuacak rambutku, merasa cemas dan takut. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah yang sangat berat, bagai kaki raksasa. Suara langkah itu mendekati ruangan gelap kami. Seketika kami diam membisu. Rio, kemarilah. Suara siluman tersebut menggema memanggil Rio. Kulihat Rio bangkit dan mulai berjalan. Dia menoleh ke arah kami. Pergi dan pulanglah Mas. Kami akan baik-baik saja. Percayalah dan jangan lupa pesanku tadi akan jasad Doni, ucap Rizka. Setelah Rio keluar dari ruangan ini, terdengar suara Rio manusia-manusia yang meminta tolong, merintih, memohon, menolong penuh kesakitan. Hati bagai teriris silet, sangat perih. Jika benar aku bisa menolong mereka, akan aku lakukan walau terjadi apapun. Lindungi aku ya Allah, teriakku. Begitu aku menyebut nama Allah, tiba-tiba bagaikan ada gempa. Kerajaan berguncang sangat keras. Beberapa benda berdentum berjatuhan. Jerit kesakitan menggema di dalam istana. Suara langkah lari yang berhamburan bagaikan suara ribuan tawon. Begitu juga dengan Rizka yang menjerit kesakitan. Hei, ada apa ini? Apakah ada gempa atau tsunami? Doni, hentikan. Jangan kau menyebutnya saat ini. Belum waktunya. Rizka berteriak sambil terhuyung. Sesaat guncangan itu berhenti, lalu tenang kembali. Kamu gak boleh menyebutnya saat ini. Kita masih di dalam sekatan siluman buaya putih. Nanti jika kamu sudah keluar dari sekatan ini, nah, disitulah keluarkan kemampuan kamu bermeditasi dengan penciptamu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Rio sudah dikembalikan. Kita tunggu sampai Rio membawa jasadmu ke desa. Tapi selama kamu di sini, kamu jangan pernah memakan makanan yang mereka sajikan. Walau nampak lezat di matamu, kamu tak boleh menyentuhnya. Loh, kenapa? Sedangkan saat ini aku sangat lapar. Tidak boleh, karena yang mereka suguhkan bukanlah makanan lezat seperti yang kau lihat. Jika kau tak percaya, nanti di hadapan makanan yang kau lihat, sebutlah penciptamu di dalam hati. Lalu, apakah selama ini kamu memakannya? Iya, itulah bodohnya aku, karena aku tak tahu. Makanya seandainya pun aku bebas dari sini, kemungkinan besar aku tak akan bertahan lama di dunia. Loh, kenapa? Karena aku sudah banyak memakan makanan sini, kecuali ada yang benar-benar bisa menyembuhkanku. Rizka menundukkan kepala, terlihat kesedihannya sungguh malang. Karena ikut seorang ayah yang ingin membahagiakan, tapi justru malah membawanya ke penderitaan. Sudut pandang Rio. Begitu aku diapit keluar dari ruangan gelap meninggalkan adikku Rizka dan Doni sepupuku. Jeritan meminta tolong, jeritan kesakitan, jeritan-jeritan memohon, dan menangis sungguh menyayat hati.
Ternyata semua ini perbuatan ayahku yang selama ini sosok ayah yang aku banggakan. Ternyata pemuja setan. Kami menyelusuri lorong gelap di dalam istana kerajaan buaya putih, hingga akhirnya menemukan sebuah pintu berkepala buaya. Dibukanya pintu itu oleh salah satu pengawal yang mengapitnya. Setelah terbuka, didorongnya masuk tubuhku. Setelah aku berada di dalam ruangan itu, mereka menutup kembali pintu dan menguncinya. Setelah pintu tertutup, ruangan menjadi gelap, sangat gelap. Samar-samar aku mendengar suara ayah yang menyebut namaku, juga suara isak tangis ibu. Tiba-tiba tubuhku tersedot seperti pusaran angin, lalu diam berhenti. Perlahan aku membuka mata. Pertama kulihat ayah yang duduk persis di depan kiriku. Tangan ayah menggenggam tanganku kencang. "Rio, alhamdulillah kamu kembali. Anakku, syukur nak, kamu sudah sadar," isak ibu sambil memeluk. Aku celingukan melihat sekitar yang ternyata aku berada di ruangan Rizka. Kulihat Rizka terbujur dalam pasungan. Sangat lemah, bahkan hanya tinggal tulang dibungkus kulit. "Sungguh malang kamu, Dik. Maafkan aku yang tak pernah peka terhadap keluarga, terutama kamu. Ternyata selama ini kamu menderita seorang diri." "Nak, apa yang kamu alami selama tidur? Ataukah kamu bermimpi?" "Iya, aku bermimpi dibawa ke sebuah ruangan yang sangat gelap, dan aku melihat bagian neraka. Manusia-manusia yang disiksa, jerit kesakitan, serta rintihan, juga lolongan yang menyayat-nyayat hati. Sungguh mengerikan, ayah. Untung itu hanya sebuah mimpi." Ayah menghela nafas, terlihat memucat wajahnya. Jakunya naik turun, seperti tenggorokannya kering. Teringat akan Rizka dan Doni yang terkurung di alam siluman buaya. Kini saatnya aku membantu mereka. Perlahan aku bangun dan meminta untuk kembali ke kamarku. Ayah menahanku dan akhirnya dia bercerita kalau Doni meninggal. Aku berpura-pura terkejut dan ingin melihatnya. Tubuh Doni terbujur di kamarnya dengan ditutupi kain songket yang menutup semua tubuhnya dari ujung kepala hingga jempol kaki. Perlahan kusibak kain bagian kepala, tampak wajah yang pucat. Ayah berdiri di ambang pintu dengan wajah sedihnya. Entah asli sedih atau hanya acting, entahlah. "Ayah, apa yang akan ayah lakukan dengan mayat Doni?" "Aku sudah menghubungi budemu. Ayah meminta agar dia ke sini, karena Doni akan ayah kuburkan di sini saja. Sebab jika harus mengantarkan ke desa sangat jauh dan memakan waktu. Sedangkan tadi kamu sakit, tak ada yang menjaga kamu dan Rizka. Jika ayah pergi mengantar jasad Doni." "Lalu apa kata Bude? Apakah dia bersedia Doni dimakamkan di sini?" "Budemu menolak. Dia ingin Doni dimakamkan dekat ayahnya." "Kalau begitu izinkan aku mengantar jasad Doni ke desa. Biar Agung yang menemani aku." Tampak ayah terdiam seperti sedang berpikir. Jelas kelihatan keraguan di wajahnya. "Kasihan Bude, ayah. Biarkan Bude merawat jasad anaknya dan juga memakamkannya jika dimakamkan dekat dengan Pak D." "Tapi kamu baru saja sembuh, Rio." "Aku tak apa-apa, ya. Malah aku merasa lebih segar dari sebelumnya." "Ya sudah, jika kamu sanggup mengantarnya, biar ayah bicara sama Agung untuk menemani kamu. Jika diantar sekarang juga perkiraan kamu akan sampai desa pukul 10 atau 11 malam. Itu pun jika jalannya lancar, tak ada macet." "Ya sudah, ayah. Aku akan bersiap, lebih cepat lebih bagus." Ayah panggilkan ambulannya. Setengah jam kemudian semua sudah siap. Jasad Doni sudah berada di dalam ambulan. Aku dan Agung duduk di samping jenazah, sedangkan di depan Pak Supir ada seorang pegawai ambulan yang menemaninya. Malam telah datang, tapi kami masih di perjalanan sekitar 4-5 jam lagi akan tiba di desanya Doni. Hujan rintik-rintik, jalan becek dan licin membuat supir harus ekstra hati-hati. Sesekali ambulan terguncang karena jalanan yang berlubang. Aku dan Agung sesekali menguap menahan kantuk. Kulihat Agung berusaha tetap terjaga. Aku pun harus tetap terjaga, jangan sampai tertidur. Mitosnya, jika menunggu jenazah sampai tertidur, akan ada hal-hal yang tak wajar menimpa diri kita, ataupun jenazah itu sendiri.
Aku mengetuk kaca bagian depan yang terhubung ke sopir. Sebelah sopir yang menoleh, aku memberi kode agar berhenti jika menemukan warung. Tak lama nampaklah sebuah warung kecil. Aku akhirnya turun memesan beberapa gelas kopi dan gorengan. Setelah membayar dan membawa gelas-gelas plastik kopi, mataku tertuju pada seseorang yang sedang duduk di pojok sedikit remang-remang. Loh, itu bukankah Doni? Semakin kuperhatikan tiba-tiba, puk, bauku ditepuk seseorang dan ternyata Pak sopir. Sini, aku bantu bawain. Cepat, jangan lama-lama. Kasihan, jenazah harus cepatnya sampai. Iya Pak, maaf. Lalu ku menoleh lagi ke arah sosok yang mirip dengan Doni. Astaga, dia tidak ada. Buru-buru aku kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, aku mendapati Agung tertidur bersandar pada dinding ambulan. Pantas saja, tadi ada yang mirip Doni, rupanya penjagaan tertidur. Lalu ku bangunkan Agung dan ku berikan kopi agar dia kembali segar. Sudah pukul 10 malam dan kami sudah memasuki daerah lereng Merbabu, tinggal memasuki desanya saja. Hujan ternyata merata, sampai sini pun masih gemericik, seakan dia sengaja menemani perjalanan kami. Hujan yang membuat jalan becek dan licin juga kabut yang membuat pandangan agak terganggu. Jadi benar-benar harus ekstra waspada. Jika semuanya normal, kemungkinan kami sudah sampai saat ini. Sedangkan sekarang kami masih harus masuk ke dalam melewati beberapa desa. Dulu sewaktu kakek dan nenek masih hidup, aku beberapa kali ke sini. Semenjak mereka meninggal, sudah tak pernah lagi. Sebuah desa yang sangat sejuk, dikelilingi persawahan dan perkebunan. Bahkan jika pagi hari kabut menyelimuti desa Gunung Merbabu yang menjulang, menambah indahnya ciptaan Tuhan. Memasuki sebuah desa dengan jalanan berlumpur, membuat mobil sulit melaju. Sesekali ban mobil yang harus tergelincir dan menimbulkan raungan di tengah sepinya malam, bagaikan suara harimau kelaparan. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak, membuat aku dan Agung tersungkur karena tak waspada. Kepalaku membentur kaca bagian depan, sedangkan Agung tersungkur, tepat mencium bagian wajah Doni. Agung terlihat pucat dan ketakutan. Aku sedikit menahan tawa melihat ekspresi Agung. Lalu kulihat ke depan, tampak seorang ibu-ibu penjual jamu berdiri di sebelah kiri. Sepertinya dia hendak menumpang. Pak sopir dan temannya menjerit, lalu mobil menggerung dengan sekali hentak. Lumpur yang tergilas ban mobil bermuncratan. Mobil melaju bagai kesetanan. Aku menggedor kaca mengingatkan mereka kalau saat ini mobil tak terkendali. Tiba-tiba dalam kepanikan, aku mendengar sesuatu jatuh tepat di atap ambulan, menimbulkan suara dentuman. Suara cekikikan diselingi seperti suara anak ayam yang berada di atas atap ambulan. Tiba-tiba jasad Doni melonjak-lonjak seperti ada yang menyetrumnya. Lalu jasad Doni bangun duduk dan membuka kedua matanya yang melotot. Menatap ke arah aku dan Agung bergantian, lalu ambruk kembali. Aku dan Agung dengan cepat menutup jasad itu dengan kain dari ujung rambut sampai kaki. Suara cekikikan di atas ambulan sudah menghilang. Aku bisa bernapas lega. Hujan sudah berhenti, menyisakan angin yang terasa sangat dingin. Semakin kurapatkan jaket. Mobil melaju di atas tanah bebatuan yang becek, sedikit berlumpur. Kiri kanan perkebunan brokoli, tomat, ada juga cabai dan kentang. Mungkin jika dilihat siang hari akan sangat indah. Jika malam seperti ini hanya kegelapan yang mencekam, tak ada sedikit pun penerangan. Tiba-tiba, ambulan ada yang menghantam dari luar, membuat mobil oleng hampir saja terjun ke perkebunan yang sedikit rendah. Jika hal itu sampai terjadi, dipastikan mobil akan terjungkal. Untung Pak sopir yang siaga karena bagi dia sudah biasa jika membawa jenazah akan selalu ada gangguan goib. Setelah tersadar dan menyetabilkan keadaan, nampaklah seekor buaya yang sangat besar sedang mengibas-ngibaskan ekornya, menghantamnya ke ambulan. Ambulan bergoyang, begitu juga kami. Aku berusaha memegang jasad Doni, jangan sampai terjatuh. Tiba-tiba pintu belakang ambulan terbuka dengan sekali hantaman ekor buaya.
Nampak buaya besar sedang menganga di depan pintu. Sorot mata menyala bagai api. Mulut lebarnya menganga, siap menelan yang ada di hadapannya. Perlahan kepala buaya itu maju dan sedikit masuk ke dalam mobil. Agung yang dari tadi yang memang sedikit pucat, ketakutan, dia berteriak-teriak histeris. Kedua kakinya dia naikkan ke atas jok mobil. Sedangkan aku berusaha menjaga jasad Doni. Mulut buaya itu berusaha menggapai jasad Doni. Akhirnya, sekali katup, kaki Doni kena dan terseret keluar. Aku berusaha menggapai dan memegangnya, namun gerakan buaya itu sangatlah cepat. Jasad Doni keluar dari mobil dan diseret di jalan berlumpur. Agung yang dari tadi histeris tiba-tiba melompat dan menghantamkan golok. Entah dari mana dia mendapatkan golok tersebut. Golok menghantam ke arah mata sang buaya dan tepat melukainya. Buaya hilang keseimbangan. Dia mengerang dan melepaskan jasad Doni dengan cepat. Aku meraihnya dan tak lama teman Pak Supir juga sudah ada di sebelahku dan membantuku. Ketika buaya itu menggeliat, kami semua masuk ke dalam ambulan dengan sekuat kemampuan Pak Supir. Akhirnya bisa melaju dengan cepat. Sudut pandang Rio, jasad Doni yang sekarang telah kotor penuh lumpur. Aku berusaha membersihkannya bagian wajah. Kasihan kamu Don, siluman itu tak menginginkan kamu kembali ke jasadmu. Apa yang terjadi pada kalian di sana? Aku janji akan membantu kalian. Agung terluka akibat sabetan ekor buaya yang sempat menghantam bagian bahunya hingga dia tersungkur. Dan bagian tangannya sepertinya terkilir akibat menghantamkan golok ke arah mata buaya. Tak lama terlihat persimpangan jalan antara desa X dan desa R. Akhirnya aku arahkan mobil ke desa X. Perkiraan masuk ke desa seperempatnya, Pak Supir bertanya pada seorang kakek yang sedang duduk di depan rumahnya. Alangkah kagetnya ketika sang kakek berkata bahwa ini adalah desa R, sedangkan desa X yang ke arah selatan. Kembali kami memutar mobil, jam sudah menunjukkan 11:30. Mulai gelisah, sebentar lagi waktunya tepat tengah malam, di mana para dedemit dan para alam gaib berinteraksi, sedangkan kami masih harus menempuh perjalanan entah seberapa lama. Setelah melewati pertigaan tadi, kami mengambil jalan arah selatan. Semoga saja ini jalan yang benar. Jalan semakin mengecil. Mobil merayap agar tak terjeblos ke persawahan. Sesekali mobil melindas batu agak besar, membuat mobil terguncang. Kadang juga mobil miring karena jalan yang berlobang atau jalanan yang tak rata. Aku dan Agung selalu menjaga jasad Doni agar tak terjatuh kembali. Akhirnya kami memasuki desa yang sedikit aku masih mengingatnya. Iya, tak salah lagi ini, desa X, tempat kediaman Bude Laras. Semakin masuk ke dalam tampak seperti desa tak berpenghuni. Begitu sepi senyap, apakah karena hujan, menjadi cuaca semakin dingin, membuat enak tidur dalam selimut masing-masing. Ataukah memang karena waktu yang sudah tengah malam? Akhirnya sampailah pada sebuah rumah yang terbilang sangat kecil. Di rumah itu nampak beberapa orang lelaki yang sedang duduk-duduk. Sepertinya sedang menunggu. Terpasang juga terpal di halaman, menghadang jatuhnya air hujan agar tak membasahi halaman. Yakin ini adalah rumah Bude. Ambulan memasuki halaman dan orang-orang yang sedang duduk pun berdiri, menyambut kedatangan ambulan pengangkut jenazah Doni. Aku dan Agung turun, kondisi kami yang kotor lumpur setelah kejadian melawan buaya. Beberapa lelaki menghampiri dan mulai menggotong jasad Doni, dibawa ke ruangan tengah. Nampak dua bocah yang terkantuk-kantuk duduk di pojokan begitu para pengangkat jenazah Doni memasuki ruang tengah. Kedua bocah itu dengan sigap berdiri menatap jasad yang tertutup. Nampak kesedihan di keduanya, namun berbeda dengan Bude Laras, dia begitu tegar. Begitu jasad Doni sudah dibaringkan di tempat yang sudah disediakan, Bude membuka bagian kepala. Dia tertunduk mengusap wajah Doni. Dua bocah adiknya Doni terisak pelan di samping ibunya. Aku yang melihatnya tak tahan untuk tak meneteskan air mata. Doni, semoga kamu bisa tertolong. Terima kasih Rio, kamu sudah membawa Doni pulang. Iya Bude, maaf terlambat karena di perjalanan banyak kendala. Alhamdulillah kalian sampai tepat waktu. Kurang beberapa menit lagi tepat tengah malam.
Bude khawatir karena banyak kejadian di luar nalar. Jika tengah malam membawa jenazah, di rumah pun harus ketat penjagaan. Karena dari zaman leluhur kami di sini, tak ada yang membiarkan jenazah sampai mendapati malam atau dikuburkan esok hari. Bahkan misalkan ada yang meninggal sebelum tengah malam, harus cepatnya dikuburkan. Sangat menyeramkan sekali, Bude. Semoga malam ini tak terjadi apa-apa dengan jasad Doni. Semoga saja, Nak. Kita sama-sama berdoa. Mari kita gabung dengan mereka yang sedang bersikir untuk Doni. Beberapa tetangga wanita yang ikut membantu Bude membuatkan kopi, tambahan juga cemilan, dan dihidangkan kepada orang-orang yang sedang bersikir. Aku pun ikut bergabung dengan mereka, sedangkan Pak supir ambulan juga temannya tidak melanjutkan pulang malam ini. Mereka memilih beristirahat di rumah tetangga yang kebetulan memiliki teras agak luas. Besok pagi mereka baru akan melanjutkan pulang. Dan Agung setelah diobati lukanya dan diurut bagian lengan yang terkilirnya. Lalu aku suruh beristirahat di kamar kedua adiknya Doni. Seorang lelaki yang memakai sorban mendekati jasad Doni. Lalu dia membuka bagian wajah dan membiarkannya terbuka. Tak ada yang berani menatap wajahnya, semua berada dalam ketakutan. Kalau saja bukan karena ajakan sesepuh yang dituakan di desa itu, mungkin mereka lebih memilih meringkuk di rumahnya, di dalam selimut masing-masing. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, bagaikan ditumpahkan dari langit. Para lelaki yang duduk di luar berhamburan masuk ke dalam, berhimpitan dengan yang lain. Ruangan yang hanya 3 kali 3 meter kini dipenuhi orang, membuat ruangan semakin sesak, namun agak sedikit menghangat. Angin berembus sangat kencang, diiringi suara kilat saling menyambar, dan juga petir yang bergemuruh. Suara-suara binatang berkaki 4 saling meringkik, mengembek seperti ketakutan, melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pepohonan yang saling bergesekan dahannya dengan dahan yang lain, menimbulkan suara berderit. Dedaunan yang berjatuhan terempas air hujan, sebagian berterbangan terbawa angin yang bergulung-gulung. Suasana benar-benar mencekam. Semua yang di dalam menggigil merapatkan diri dengan yang lainnya, menahan nafas seakan-akan datangnya sesuatu yang sangat menakutkan. Lelaki yang memakai sorban duduk bersila di hadapan jasad Doni. Dia memperhatikan dengan seksama pada wajah Doni. Sesekali menghela nafas sambil membelai janggut panjangnya yang sudah setengah putih. Teruskan zikir kalian, jangan berhenti sampai aku memerintahkan berhenti. Aku akan bermeditasi dengan goib. Semua yang mendengar menganggukkan kepala, tanda mengerti, lalu dipimpin salah seorang dari mereka melanjutkan doa dan zikirnya. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam, sudah benar-benar berada di titik tengah malam. Tiba-tiba rumah bergetar hebat, bagaikan ada gempa. Semua barang yang ada di dalam rumah bergetar, bahkan air kopi pun bermuncratan keluar dari gelas. Aku sangat kaget, kupandangi wajah orang-orang yang sedang bersikir. Mereka pun sama kaget dan menahan takut. Beberapa ibu-ibu yang duduk bersama Bude berteriak kaget, suasana sedikit kacau. Beberapa menit kemudian, guncangan berhenti. Sepi, bagai tak terjadi apa-apa. Akhirnya, kami melanjutkan ritual zikir kami. Tak lama terdengar jeritan meminta tolong dari luar. Lalu, seorang lelaki parubaya tersungkur, berlumuran darah. Mengagetkan kami semua yang ada di dalam ruangan. Dia bicara terbata-bata. Air sungai meluap. Beberapa buaya mengamuk. Lalu pingsan. Sesaat zikir terhenti, kami semua dalam kebingungan. Pak Kiai memberi kode dengan tangannya agar melanjutkan zikir. 2 orang mengangkat tubuh orang yang diserang buaya, membawanya ke ruang belakang untuk disadarkan dan diobati. Belum lagi kami tenang, tiba-tiba mobil ambulan yang masih terparkir di halaman menggerung-gerung menimbulkan suara yang memekakan telinga. Kami semua menutup pendengaran dengan kedua tangan. Aku mulai terasa pusing mendengar suara itu. Lampu listrik mendadak mati. Kami semua panik. Sudut pandang Doni. Seperginya Rio dari ruangan ini kembali gelap. Hanya aku dan Rizka yang berbincang, menunggu waktu agar kami bisa bebas dari sini. Tak lama pintu terbuka kembali. Datang 2 orang pengawal membawa 2 nampan berisikan makanan. Mereka menaruhnya di depan kami.
makanan yang sangat lezat. Selama ini aku belum pernah memakannya. Jangankan memakan, melihat pun hanya dalam film. Potongan paha kambing bakar, beberapa butir gulai telur, spaghetti yang bersaus merah menggiurkan. Cemilan-cemilan yang terlihat sangat gurih manis. Nasi putih yang harum masih ngebul, sepertinya beras pandan wangi. Ah, sangat menggiurkan. Cacing-cacing di dalam perutku mulai menggelincang, membuat perutku menimbulkan suara berkeriuk. Aku duduk bersila di hadapan makanan itu, siap menyantapnya. Rizka hanya diam memperhatikanku, dia tak menyentuh makanan itu. Rizka, kenapa kamu hanya menatapku? Tidakkah kamu lapar melihat makanan seperti ini? Don, apakah kamu lupa apa yang aku katakan tadi? Kamu jangan menyentuhnya, apalagi memakannya. Aku sangat lapar, Riz, perutku berisik. Bukan hanya keroncongan, tapi dangdutan juga ngerok. Aku bersikeras membantah ucapan Rizka. Rizka dia menatapku dengan tatapan membunuh. Namun aku tak peduli. Aku sangat lapar sekali. Kutatap hidangan yang benar-benar membuat air liur meleleh. Kapan lagi aku menemukan makanan semewah ini? Apalagi gratis. Perlahan kuulurkan tangan dan mengambil sepotong daging kambing bagian paha. Daging merah yang terlihat sangat lezat, sepertinya manis dan kenyal. Sebelum aku memasuki daging paha itu ke dalam mulutku, aku yang sudah terbiasa membaca doa sebelum makan, akhirnya memulai membaca doa dalam hati, diawali membaca bismillah. Tiba-tiba aku mencium bau yang sangat menyengat, bau busuk yang tak sedap, membuat perutku yang terasa mual dan enak. Dan mataku hampir meloncat keluar ketika aku memperhatikan daging paha yang kupegang. Ternyata itu potongan kaki manusia bagian paha yang masih menetes darah segarnya. Kulempar potongan itu entah kemana sembarang arah. Lalu kulihat makanan yang ada di nampan. Terlihat jelas beberapa butiran bola mata yang sedang mendelik menatapku. Cacing-cacing berlumuran darah menggeliat menjijikan di atas piring. Potongan-potongan jari manusia dan juga belatung-belatung yang kemernyik di dalam wadah menambah mual. Isi perutku yang kosong mendadak penuh dengan angin yang memaksa keluar. Lalu, aku menjatuhkan diri ke dinding ruangan, lemas, mual, enek. Rizka tertawa terbahak-bahak, bahagia sekali dia melihat aku menderita. Hahaha, rasain, ngeyel sih dibilangin. Aku hanya manyun diam. Tiba-tiba sebuah cahaya terang masuk ke dalam ruangan gelap ini. Cahaya bagaikan sebuah jendela yang terbuka. Lalu berdirilah sosok lelaki yang sangat aku kenal. Iya, dia Pak Ade yang pernah memberiku nomor telepon dan sudah aku hubungi. Dia juga yang menyuruhku untuk ikut ke dunia siluman ini. Doni, cepat ikut aku. Cepat Doni, sebelum mereka melihatnya. Rizka menimpali. Lalu gimana denganmu? Aku akan bebas dari sini setelah kamu berhasil mengalahkan Ratu Siluman Buaya. Waduh, jadi aku harus bertarung melawannya. Ucapku penuh keresahan. Cepetan Doni. Aku ditarik oleh Pak D sekali hentakan, maka cahaya menggulung kami. Aku sudah berada di luar ruangan gelap, lalu melangkah menelusuri lorong yang dimana setiap langkah kami diiringi jeritan minta tolong. Tangan mereka menggapai-gapai, tangisan menyayat pilu, bau anyir dan busuk dari tubuh-tubuh mereka tercium membuat mual. Tubuh mereka yang menggelinjang berlumuran darah, campur nanah, pemandangan bagaikan di neraka. Kami terus berlari hingga berada di luar istana. Kamu harus cepatnya kembali ke jasadmu, karena jasadmu banyak yang menginginkan. Di mana sekarang jasadku, Pak De? Rius sudah membawanya ke desamu. Wah, jauh sekali. Aku harus naik apa dari sini? Aku nggak membawa uang. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Selebihnya berhati-hatilah kamu. Ikuti terus jalan ini. Nanti kamu akan menemukan jalan pulang. Loh, Pak De ninggalin aku. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Ini bukan alamku. Ragaku juga dalam bahaya kalau lama aku kosongkan. Aduh, kenapa si paman bikin ribet semuanya? Tiba-tiba ratusan pasukan buaya keluar dari istana. Mereka berlarian menuju ke arah kami. Doni, cepat kamu lari. Aku harus pergi. Larilah sebisa kamu untuk menghindari mereka. Cepat.
Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari entah kemana. Yang aku ingat harus mengikuti jalan ini. Lalu sampai di mana aku harus berlari, di mana jalan untuk keluar dari alam gaib ini. Aku terus berlari, sesekali menoleh ke belakang. Pasukan buaya masih terus mengejarku. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Mereka meneriakiku. Aku hanya berharap kalau ini semua hanya mimpi. Peluh telah membasahi seluruh tubuh. Nafas sudah tak beraturan. Kaki serasa lepas dari sendi. Lari pun seakan melayang, tak menapak tanah. Ya Allah, aku sudah tak kuat. Di mana jalan menuju alamku? Akhirnya aku ambruk tersungkur ke tanah. Suara derap kaki-kaki para pasukan buaya sudah sangat dekat. Perlahan dengan kekuatan aku bangun dan menoleh ke belakang, di mana suara pasukan buaya bergemuruh bagaikan zombie kelaparan. Allahu Akbar! Aku berteriak menyebut Sang Pencipta. Tiba-tiba bagaikan gempa melanda, dunia goyang, pasukan buaya berjatuhan sambil berteriak kesakitan. Namun itu hanya sesaat, mereka bangun dan berlarian lagi menuju ke arahku. Kini hanya tinggal hitungan langkah, sudah terbayang tubuhku akan diinjak-injak atau terkoyak dicabik-cabik, lalu digeret atau bahkan langsung dikerubuti dan dimakan bagaikan pasukan lalat memakan bangkai. Dalam kepanikanku, aku teringat akan ucapan Rizka. Aku harus bermeditasi dengan Sang Penciptaku. Aku sudah pasrah apapun yang terjadi. Lalu aku duduk bersila. Kupejamkan mata dan mulai bersikir mengkonsentrasikan diri, menulihkan pendengaran agar bisa konsentrasi. Sesekali tubuhku bergetar, kadang serasa melayang. Dalam pandangan batinku, aku melihat sosok lelaki berjubah dan bersorban. Dia sedang bersikir juga. Merasa ada yang menemani aku, semakin memperkeras suaraku. Alam siluman semakin bergetar hebat, suara-suara bergemuruh, bagaikan runtuhnya sebuah gunung. Hawa panas menjalar di seluruh tubuh, keringat sebesar biji jagung berjatuhan, nafas turun naik. Dalam pandangan batinku, aku melihat seekor sapi yang ditunggangi kakek dan ayahku. Sapi itu menghampiriku. Doni, cepatlah, naik ke atas sapi itu. Lelaki berjubah memintaku untuk menaiki sapi yang ditunggangi kakek dan ayahku. Aku tak menjawabnya, hanya memandangnya. Lelaki itu tersenyum dan menganggukkan kepala. Tanpa pikir panjang, lalu aku menghampiri sapi itu dan menungganginya paling depan. Lalu sapi berlari meninggalkan tempat itu. Sapi terus berlari bagaikan terbang. Tak ada percakapan ataupun suara di antara kami. Pikiranku dipenuhi tanda tanya dan kecemasan. Akan kemana sapi membawaku? Apakah ini suatu jebakan? Sapi terus berlari menerobos hutan, menerobos lautan. Entah berapa lama sapi berlari. Hingga akhirnya sapi berhenti di sebuah rumah yang sangat aku hafal. Suasana rumah yang ramai oleh suara zikir menggema, bagai tak berujung. Aku turun dari atas sapi lalu melangkah. Ketika aku teringat akan kakek dan ayahku, lalu aku menoleh ke arah mereka. Astaga, mereka kemana? Cepat sekali sapi itu menghilang membawa mereka. Lalu kulangkahkan kaki ke arah pintu dan kudapati ruangan hampir penuh oleh para lelaki yang sedang bersikir. Bahkan aku melihat lelaki yang berjubah yang kutemui di alam siluman sana. Dia pun ada di sini. Kuucapkan salam. Assalamualaikum. Mereka serentak memandang ke arahku yang berdiri di ambang pintu. Sontak mereka semua menjerit beramburan. Hantu! Setan! Lelaki berjubah itu berdiri, lalu mengibas-ngibaskan sorbannya ke udara. Semua mendadak sepi. Mereka kembali tenang duduk ke tempatnya semula. Ibu menyebut namaku dengan mengucap syukur. Di sebelah ibu kedua adikku yang menatap penuh keheranan, dan juga ada Rio yang melongo melihatku. Mereka yang berada di ruangan setelah kesadaran mereka kembali. Semua bergantian menatapku dan menatap sosok yang terbaring bertutupkan kain batik. Lalu aku berjalan menghampiri lelaki berjubah putih dan duduk bersila di hadapannya. Lalu tangannya sebelah kanan terulur menyentuh kepalaku, sedangkan sebelah kiri memegang tasbih. Yang aku rasakan seluruh tubuhku menghangat, ada desiran hangat menjalar di setiap nadiku. Serasa darahku yang tadinya beku mendadak mencair. Beberapa menit kemudian gerakannya dihentikan. Dia menyuruhku meminum air yang ada di hadapannya. Maaf Pak Kiai, sekarang Doni ada 2. Lalu yang benar yang mana? Rio membuka suara di tengah keheranannya.
Perlahan Pak Kiai membuka tutup kain batik yang menutupi jasad Doni. Tiba-tiba semua yang berada di ruangan itu tersentak beringsut mundur. Bahkan ada beberapa orang yang menjerit, terutama para ibu-ibu. Ada juga yang menutupi kedua matanya. Sosok yang ditutupi kain batik itu ternyata sebuah kedebuk pisang. Rio terpaku menatap kedebuk itu dan pandangannya bergantian menatapku. Berarti yang aku bawa dan aku jaga selama dari rumah ke sini itu hanya sebuah kedebuk pisang. Nampak wajah kesal Rio. Andai tahu itu hanya kedebuk pisang, aku biarkan saja saat buaya menggeretnya. Ternyata Rizka ngerjai aku. Rio masih ngedumel mengeluarkan kekesalannya. Aku pun merasa bingung dengan semua ini. Apakah benar Rizka mengerjai aku dan Rio? Awas saja kamu Rizka. Tenang Nak Rio, memang ini hanya kedebuk pisang. Dan Nak Doni ini adalah yang asli. Dia dibawa siluman buaya dengan raganya. Karena Nak Doni ini kelahiran Jumat Kliwon. Jadi dia tak bisa dibawa hanya jiwanya. Kalau memang itu hanya kedebuk pisang, lalu untuk apa jauh-jauh dibawa ke sini? Karena jika dibiarkan di rumah ayahmu, itu membahayakan jiwa dan raga Doni yang berada di alam siluman. Jasad Doni yang terbaring ini hanyalah mengelabui mata luar, tapi tetap ada daya kontak dengan jiwa Doni, makanya harus diselamatkan. Tiba-tiba di saat ketegangan itu berlangsung, hembusan angin sangat kencang menerobos masuk ke ruangan. Suara angin disertai lolongan anjing dari kejauhan. Semua menatap saling pandang, saling merapatkan diri, begitu pula Pak Kiai, dia seakan bersiaga. Tiba-tiba hadir di hadapan kami sosok wanita cantik bermahkota kepala buaya. Dialah Kanjeng Ratu Buaya yang kemarin menjemputnya. Wahai anak manusia, kembalikan mustika kerajaan kami yang sudah kamu ambil. Kanjeng Ratu menatapku dengan tatapan layu. Cahaya matanya yang kemarin bersinar laksana api, kini redup bagai bolam 5 watt. Aku yang ditatap menjadi ciut, gemetar ketakutan. Mustika apa? Aku tidak merasa mengambilnya. Kami akan mengembalikan mustika itu pada kalian, tapi dengan satu syarat. Pak Kiai yang menjawab. Apa syarat yang kalian mau, wahai manusia? Bebaskan semua budak korban pemujaan yang ada di istanamu. Kembalikan mereka pada Sang Pencipta, karena di sanalah tempat mereka kembali. Baik, akan kubebaskan semuanya, tapi kembalikan mustika itu. Tanpa mustika kerajaan tak bertenaga. Mustika adalah kehidupan kami. Tapi aku tidak percaya pada akal busuk dan tipu daya para siluman. Kami akan mengembalikan tapi tidak utuh. Akan kami simpan seujung ibu jari untuk jaminan. Baiklah, cepat kembalikan. Kami sudah tidak tahan. Kami lemas. Doni, keluarkan mustika itu. Mustika apa Pak Kiai? Saya nggak merasa mengambilnya. Jangankan mengambil mustika, saya di istana ketakutan, banyak yang disiksa meminta tolong. Malah saya dikejar-kejar ribuan buaya keparat itu. Untung ada sapi, walaupun gemuk tapi dia berlari sangat kencang dan membawa saya ke sini. Keluarkan yang ada di saku celanamu. Lihat, dia sangat bercahaya. Lalu aku merogoh saku celana dan mengeluarkan sebuah benda pipi berbentuk sisik. Begitu sudah berada di genggamanku, nampaklah cahaya bagi sinar matahari di siang hari, sangat berkilau. Kukerjapkan mata karena silau sinarnya. Oh, ini mustika. Aku kira sisik ikan duyung Pak Kiai. Aku menemukannya di kamar mandi di rumah paman, bukan mengambil dari istana. Ini mustika atau kekuatan siluman buaya yang biasanya bertengger di mahkota Ratu Siluman. Kamulah takdir untuk mereka dan juga untuk para korban. Mustika itu bisa berada di tanganmu karena memang berjodoh denganmu. Cepat serahkan dan kamu potong seujung jempol untuk kamu simpan sebagai jaminan jika mereka tidak akan bersekutu dengan manusia dan akan membebaskan perbudakan yang ada di istananya. Ih, amit-amit Pak Kiai. Saya nggak mau berjodoh dengan siluman. Saya masih normal pecinta wanita asli. Pergilah. Anak muda ini akan mengantarkan mustika langsung ke hadapan ibu ratu kalian. Akhirnya Pak Kiai membaca doa, lalu Ratu Buaya menghilang secara perlahan, bagai terbawa angin. Nah Doni, nanti kamu harus kembali ke istana Buaya Putih untuk mengembalikan mustika ini dan juga melihat apakah mereka benar-benar membebaskan para budaknya.
Apa? Aku kembali ke istana? Kenapa nggak dikembalikan saja ke kamar mandi rumah paman? Karena di sana saya menemukan sisik ini. Gimana kalau saya malah dijebak dan diserang lagi para buaya? Kemarin saya ditolong sapi. Bagaimana kalau sekarang sapinya sudah nggak ada? Ah, gara-gara paman semua jadi ribet. Aku yang sangat kesal hanya bisa menggerutu. Jujur, aku sangat takut kalau harus kembali ke sana. Pak Kiai hanya tersenyum melihat ekspresiku. Azan subuh berkumandang, sinar matahari pagi sudah terlihat di ufuk timur. Suasana menjadi normal. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing, begitu pula mobil ambulan pengangkut jasad Doni. Namun Agung dan Rio masih bertahan dan akan pulang beberapa hari lagi setelah Agung pulih. Selepas itu Rio mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dunia di dalam toko yang kebakaran hebat akibat meledaknya tabung gas. Toko dan warteg milik paman habis tak tersisa. Sedangkan toko-toko milik orang lain terselamatkan karena keburu datang pemadam kebakaran. Kami semua akhirnya menuju ke rumah paman. Aku teringat akan Rizka. Gimana nasibnya setelah aku dan Rio selamat. Sampai di kediaman paman aku tertegun melihat toko yang kemarin begitu mewah dan besar kini rata menjadi abu-abu hitam. Tak satu pun tersisa barang-barang dagangan. Begitu pula warteg rata menjadi abu. Untung tak ada korban lain selain paman. Jasad paman bagaikan areng gosong tak dikenali, hanya bisa mengenali dari kalung yang di leher paman, yang sudah menghitam juga. Aku dan Rio langsung menuju ruangan Rizka, yang di sana telah ada dokter Fajar, yang sedang memberi infus. Kutatap tubuh Rizka yang sudah terlepas dari pasungan, namun masih tertidur. Tiba-tiba aku merasa sangat pusing, pandangan gelap, dan aku berada di depan gerbang istana Buaya Putih. Apakah aku bermimpi? Perlahan kulangkahkan kaki menuju gerbang dan secara otomatis pintu terbuka. Sendiri, para penjaga gerbang semua memberi hormat padaku dengan menundukkan badan mereka. Wah, kenapa mereka sekarang menghormati aku? Berbeda dengan kemarin, aku bagaikan maling dikejar-kejar oleh mereka. Hehehe. Semakin melangkah ke dalam, kulihat banyak manusia tersenyum dan memberi hormat padaku. Gemuruh teriakan terima kasih. Tiba-tiba datang ke hadapanku seorang gadis yang aku sangat mengenalnya. Dia gadis yang fotonya ada di dompetnya Agung. Dan dia juga yang saat malam itu meminta tolong padaku. Diikuti 3 orang lainnya menghampiriku. Mereka mengucapkan terima kasih. Lalu Rizka berdiri di antara mereka. Aku kaget. Kenapa Rizka belum juga keluar dari sini? Riz, kenapa kamu masih di sini? Aku sengaja menunggu kamu mengembalikan mustika milik istana. Setelah itu kami semua terbebas. Paman meninggal. Apakah dia berada di sini juga? Iya, ayah dibawa ke sini untuk melihat dan menyaksikan apa yang sudah dia perbuat. Menyaksikan penderitaan korban-korban pemujaannya. Ayah ada di ruangan sedang meratapi penyesalannya. Tapi setelah kamu mengembalikan mustika itu, para manusia akan keluar semua dari sini, termasuk aku. Baiklah, kalau begitu aku harus segera bertemu dengan Kanjeng Ratu dan mengembalikan mustika ini agar kalian secepatnya keluar dari sini. Tiba-tiba hadir di hadapanku 2 wanita cantik bermahkota buaya. Yang satu aku mengenalnya, dialah Kanjeng Ratu, dan yang satunya aku baru kali ini melihatnya. Terima kasih wahai anak manusia, kamu sudah menepati janji untuk mengembalikan mustika itu. Aku tertegun lalu kuraba saku celana dan kudapati sisik itu. Kukeluarkan lalu kupotong seujung jari untuk memasukkan potongan itu ke dalam saku dan memberikan bagian besarnya yang sudah kompel. Manusia-manusia itu berjalan menuju gerbang istana dan mulai keluar menjauhi. Perlahan mereka bagaikan tersedot cahaya yang sangat terang, semakin lama memudar dan lenyap. Sepi sunyi, hanya beberapa siluman buaya yang tampak lemah. Kucari Rizka juga sudah ada di sana. Setelah mustika itu kembali ke tempatnya, yaitu di kepala Ibunda Ratu, tiba-tiba semua bercahaya, sangat menyilaukan. Sampai aku harus memicingkan kedua mata. Dan aku tersadar sudah kembali berada di ruangan Rizka. Alhamdulillah kamu sudah mengembalikan mustika itu, Nak Doni. Ternyata sudah ada Pak Ade bersama kami. Kuucapkan syukur. Ternyata kekayaan yang berasal dari memuja setan, pesugihan, atau sejenisnya yang bersekutu dengan setan tidaklah kekal. Dari cerita ini kita dapat hikmah yang bisa kita ambil. Ambil baiknya, buang buruknya, dan bungkus berkatnya.
Itulah akhir cerita Tumbal Pesugihan yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Cunei. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.